Saudara sekalian, tema kita di hari ini, Blessed to be a blessing. Mari kita membaca dari firman Tuhan, kitab Kejadian pasal yang ke-12. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Saudara sekalian, kitab Kejadian pasal yang ke-12 mulai dari ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Dan Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Sekalian, memasuki 1 tahun yang baru, saya percaya kita pasti punya harapan yang baru. Dan saya juga sangat percaya kita mempunyai berbagai rencana yang baru di tahun yang baru ini. Baik yang menyangkut masalah keluarga kita, ada harapan rencana keluarga menjadi lebih indah diberkati Tuhan. Rencana untuk pekerjaan kita, kerohanian, pelayanan kita, relasi dengan masyarakat, dan juga apa yang mau kita kerjakan. Kita pasti punya harapan yang besar, rencana yang baik, supaya 1 tahun di depan, 365 hari bisa digunakan dengan baik dan juga berkenan kepada Tuhan. Namun di balik semua rencana dan harapan kita yang saya percaya pasti baik, sekalian hendaklah kita juga memahami bahwa Tuhan juga punya rancangan hidup bagi kita semuanya. Karena kita itu milik Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Kita adalah orang yang sudah ditebus hidupnya oleh darah Kristus yang mahal. Sehingga kita itu menjadi kepunyaannya Tuhan, dan Tuhan berotoritas di dalam hidup kita, dan dia punya rencana yang baik. Seperti orang tua selalu punya harapan dan rencana yang baik untuk anak-anaknya, demikian saya percaya sekalian, Tuhan pasti punya rencana untuk kita di tahun 2024 secara khususnya. Tadi kita telah membaca Kejadian pasal yang ke-12. Di dalam bagian Alkitab ini, kita sangat jelas melihat satu rancangan Tuhan yang luar biasa bagi seorang rohaniwan besar yang namanya Abraham, dan sebelumnya namanya Abram. Saudara sekalian, Tuhan mempunyai satu rencana hidup yang begitu penting bagi Abraham untuk dijalankan ke depan sepanjang hidupnya. Dan saya percaya sekalian, apa yang dirancangkan oleh Tuhan seturut dengan Kejadian 12 ini juga merupakan rancangan kehendak Tuhan di dalam hidup setiap kita. Karena kita juga adalah anak-anak Abraham secara iman dan secara rohani. Oleh karena itu saya percaya rancangan Tuhan untuk Abraham
juga merupakan rancangan Tuhan untuk saudara, untuk saya di sepanjang tahun yang baru 2024, bahkan di dalam masa kehidupan kita seterusnya dan bahkan selamanya. Sekalian, yang pertama, tinggalkan negeri lama menuju kepada negeri yang baru. Ayat 1 Alkitab dengan jelas mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, kepada satu negeri yang baru. Pada waktu Tuhan berkata kepada Abram, tinggalkan, pergilah dari negerimu ini sekalian. Tidak hanya berbicara masalah pindah lokasi. Kayak Jakarta ke Malang ke Surabaya. Itu namanya pindah lokasi. Tetapi di dalam perintah pindah lokasi ini sekalian, juga ada satu makna hidup yang sangat penting, yaitu meninggalkan cara hidup yang lama. Meninggalkan manusia lama untuk mengenakan satu manusia dan kehidupan yang baru. Kalau kita mempelajari sejarah geologis sekalian, maka Haran itu sekalian, itu seperti kota New York pada hari ini. Seperti Paris, London, Hong Kong, Singapura hari ini. Satu kota metropolitan yang meriah dan penuh dengan gelap-gelip di dalamnya. Dan yang lebih utama sekalian, itu adalah pusat budaya kafir dan tempat penyembahan berhala. Jadi pada waktu Tuhan mengatakan, Abraham keluar dari Haran, tinggalkan ini tempat, tidak hanya masalah pindah lokasi, tetapi harus meninggalkan satu cara hidup yang lama untuk mengenakan satu cara hidup yang baru. Menuju negeri yang baru. Itu artinya membangun satu relasi yang baru. Membangun satu relasi kehidupan bersama dengan Tuhan. Berjalan, bergaul dengan Tuhan. Menjadi sahabatnya Tuhan. Dan mengalami anugerah kasih Tuhan yang sangat melimpah. Saudara coba membaca kitab Kejadian. Setelah pasal 12 ini sekalian, maka hidup Abraham sungguh-sungguh telah berubah karena dia pindah dari Haran ke negeri yang baru. Dan Alkitab mengatakan, di setiap tempat Abraham itu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mendirikan mezbah itu artinya mendirikan tempat ibadah, mendirikan hati yang menyembah, mendirikan hati yang memuji, mengasihi, melayani, dan juga mengagungkan Tuhan. Hidup Abraham diubahkan oleh Tuhan karena Tuhan memanggil dia keluar dari negeri yang lama, dari hidup yang salah, kepada negeri baru, di dalam satu pola hidup yang baru, yang berelasi, yang berinteraksi, menyembah, mengalami kuasa kasih Tuhan yang sangat ajaib dan luar biasa. Setelah itu sekalian, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berbicara kepada Abraham serta memberikan janji berkat yang sangat penting. Janji berkat yang menyangkut umat manusia di seluruh dunia. Janji berkat yang menyangkut keselamatan yang kekal. Dan Tuhan berbicara kepada Abraham dengan begitu luar biasa karena Abraham mencari Tuhan. Membangun relasi, interaksi hidup dengan Tuhan luar biasa. Setelah Abraham meninggalkan Haran, meninggalkan satu manusia cara hidup yang lama, Abraham juga mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Sehingga istrinya Sarah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki namanya Ishak. Alkitab mengatakan Sarah mandul, dia tidak bisa melahirkan. Dia tidak sanggup mengatasi masalah ini. Abraham tidak berdaya mengatasi masalah ini. Tetapi di dalam jalan mengikuti Tuhan, dia mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa.
Sehingga lahirlah Ishak di masa tua daripada Abraham. Bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Karena Abraham berjalan, bergaul dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Kehidupan iman Abraham bukanlah satu kehidupan yang statis dan stagnan, tetapi terus mengalami pertumbuhan, kemajuan, pembaharuan yang luar biasa. Sekalian, pada satu kali Allah berbicara kepada Abraham, persembahkan Ishak, itu anakmu yang satu-satunya, yang kamu cintai, yang menjadi mata hatimu sekalian. Tuhan mengatakan, persembahkan kepada aku. Bagaimana reaksi daripada Abraham? Apakah Abraham berkata, Tuhan, jangan anak, jangan Ishak, yang lain saja, kambing domba, hamba-hamba yang lain, rumah boleh saya kasihkan, tetapi jangan ini anak. Apakah Abraham berkata begitu? Tidak sekalian. Waktu Tuhan berbicara kepada Abraham, persembahkan itu anak, tanpa kalimat dua, Abraham melakukan. Dan waktu Ishak ada di atas mezbah, dan waktu Abraham mengeluarkan pisaunya, mau menyembelih itu Abraham. Lalu Tuhan berkata, Abraham, Abraham, jangan kamu bunuh itu anak. Karena aku tahu bahwa engkau taat, percaya kepadaku. Sekalian, di situ Abraham mengalami kenaikan kelas di dalam iman dan kesetiaannya serta ketaatannya kepada Tuhan. Tuhan tahu Abraham terlalu sayang kepada anaknya, karena ini anak perjanjian satu-satunya yang didapat di masa tua. Tetapi Tuhan mau kasih hati Abraham lebih mencintai Tuhan daripada segalanya, sekalipun itu anak perjanjian. Sehingga Tuhan mengadakan satu proses pengujian iman dan kasih Tuhan, kasih Abraham kepada Tuhan. Sesuatu yang luar biasa. Jadi kehidupan Abraham tidak hanya flat, merata, tetapi juga mengalami gelombang-gelombang yang membawa dia bisa menjadi seorang bapa beriman luar biasa. Sekalian memasuki tahun yang baru 2024 ini, seperti Tuhan menghendaki Abraham tinggalkan cara hidup yang lama, tinggalkan manusia lama, hendaklah di tahun yang baru ini kita juga sekalian meninggalkan semua cara hidup lama, kebiasaan dosa, kegelapan, pikiran-pikiran yang sesat, yang membelenggu, yang menghambat kita untuk bertumbuh dan berkata, Tuhan, di tahun yang baru saya mau bertumbuh serupa dengan Tuhan. Waktu kita berbicara tentang pertumbuhan di tahun yang baru, melihat hari depan, satu masa indah yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita mulai dulu dengan introspeksi diri. Seorang penulis Kristen yang bernama Donald Whitney menulis satu buku dengan judul Spiritual Check-up. Pada dasarnya buku itu memberitahukan kepada kita bagaimana cara kita memahami kondisi rohani kita yang ada sekarang ini dengan beberapa pertanyaan. Sudah sekalian, dengan check-up ini kita bisa mengerti apa sebenarnya masalah kita. Dan di dalam level apa kerohanian kita supaya ada perbaikan, perubahan yang ada di depan. Pertama, apakah Anda haus akan Tuhan? Anda haus bertemu dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan.
Anda haus datang beribadah, menyembah kepada Tuhan. Karena di dalam ibadah penyembahan ini kita berinteraksi, kita berelasi dengan Tuhan. Saudara rindu untuk berdoa, untuk memuji, dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah saudara mencetuskan kehausan dan kondisi rohani saudara. Atau saudara terlalu haus akan jabatan, saudara terlalu haus akan harta kekayaan. Sekalian itu semua berkat yang Tuhan berikan tidak salah. Tetapi sekalian, Tuhan ingin lebih, dan kita ingin cek kerohanian kita yang dihauskan oleh hati kita pada hari ini adalah Tuhan atau yang lain. Sekalian, apakah firman Tuhan itu menguasai hidup kita, menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, menguasai tutur kata kita, dan setiap tingkah laku hidup kita, menguasai keluarga kita, bahkan menguasai masa depan yang akan kita jalankan? Atau sebenarnya apa yang sedang engkau lakukan, apa yang sedang engkau pikirkan, itu adalah satu pikiran yang lahir daripada keinginan emosi secara pribadi saja sekalian, yang tidak terkontrol oleh kuasa firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita tahu diletakkan di satu sisi yang lain. Ini adalah gambaran kondisi hati kita. Apakah Anda makin banyak mengasihi? Sudah sekalian, C.S. Lewis mengatakan, pertumbuhan rohani seseorang itu berjalan lurus dengan kasihnya kepada Tuhan dan kasihnya kepada sesama. Artinya kalau saudara mengalami pertumbuhan rohani, maka engkau juga mengalami pertumbuhan di dalam kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Kalau engkau mengalami pertumbuhan rohani tetapi tidak mengalami pertumbuhan kasih, itu namanya pertumbuhan yang salah. Sekarang kita melihat apakah kasih kita semakin bertambah, semakin murni, semakin rela berkorban. Itu menunjukkan situasi rohani kita. Apakah Anda semakin peka terhadap kehadiran Tuhan? Waktu saudara sendiri di rumah, waktu saudara keluar kota, waktu saudara di kantor, apapun yang saudara kerjakan, ada kehadiran Tuhan di dalamnya. Saudara jelas Tuhan menyertai, Tuhan mengontrol, Tuhan memimpin hidupmu. Sehingga apapun yang kita lakukan dipertanggungjawabkan dengan penuh di dalam ketaatan dan kejujuran kepada Tuhan. Sekarang apakah Anda makin peduli kebutuhan orang-orang lain, baik secara jasmani maupun rohani? Setiap orang memperhatikan kebutuhannya, itu normal dan pasti. Tetapi kita bisa mempeduli kebutuhan orang lain, rohani dan jasmani. Sekalian, itu tidak biasa. Itu disebut hati Allah. Itu disebut kasih Allah yang mau menjangkau orang lain, yang mau membawa sesama untuk datang ke dalam anugerahnya. Saudara sekalian, kalau saudara terlalu egois dan egosentris, itu menunjukkan hidup dan hati saudara masih terlalu sempit di mata Tuhan. Apakah Anda menaruh kesukaan di dalam mempelai Kristus atau gereja Tuhan? Apakah saudara punya kerinduan datang beribadah di gereja? Apakah engkau juga punya kerinduan bersekutu dengan jemaat di dalam gereja Tuhan? Itu mencerminkan kesehatan rohani kita. Kita diselamatkan oleh Tuhan, itu ya pasti secara personal. Tetapi kita juga diselamatkan untuk masuk ke dalam tubuh Kristus yang punya banyak anggota, yang harus memiliki satu kesatuan, persekutuan, dinamika melayani satu dengan yang lain. Kalau engkau mengatakan saya orang Kristen, tetapi tidak suka gereja dan tidak suka kepada orang Kristen yang lain, itu pasti ada sesuatu yang salah. Waktu saudara bertumbuh secara iman, saudara pasti akan lebih mengasihi gereja, sesama jemaat. Karena Alkitab mengatakan Yesus mati bagi jemaat, membayar harga yang paling besar. Bagaimana boleh kita tidak mengasihi jemaat dan gereja Tuhan? Apakah saudara merasa disiplin rohani itu semakin penting? Atau engkau menganggap itu sebagai bagian prioritas
yang ke-10 atau ke-20? Apakah saudara merasa berduka waktu saudara berdosa? Atau saudara merasa sukacita tanpa ada perasaan lagi waktu melakukan kesalahan dan dosa? Itu mencetuskan relasi kita dengan Tuhan itu tidak sehat. Karena Tuhan adalah kudus. Sehingga waktu kita berjalan dengan Dia, itu semakin kita punya kepekaan akan kekudusan dan hidup yang terus dibaharui di dalam kekudusan. Apakah sudah cepat mengampuni atau sulit mengampuni atau menaruh dendam kepada orang lain sekalian? Itu mencetuskan kekerasan hati yang tidak mengandung pengampunan kasih Tuhan di atas kayu salib. Saudara, kalau sulit mengampuni orang, itu berarti saudara masih jauh dari salib. Karena salib itu adalah tanda pengampunan yang paling besar dan paling ajaib daripada Tuhan. Apakah saudara merindukan surga? Apakah saudara merindukan tinggal bersama-sama dengan Tuhan? Mencetuskan kesehatan rohani Bapak dan Ibu. Saudara sekalian, bagaimana keadaan saudaramu? Saudara yang bisa melihat. Dimanapun ada kesalahan, di situ harus diperbaiki. Dimanapun ada kelemahan, di situ kita minta Tuhan topang hidup kita di tahun yang baru. Supaya kita boleh menjadi murid yang radikal. Seperti satu buku yang ditulis oleh John Stott, The Radical Disciple. Bukan radikal dalam pengertian negatif, tetapi radikal menjadi orang Kristen yang tangguh, kuat. Yang tidak terbawa oleh arus dunia dan zaman. Tetapi bisa berdiri dengan teguh di setiap tantangan dan beban dunia yang berat ini. Sekalian yang kedua, rencana Tuhan bagi kita hidup di dalam berkat Tuhan. Kejadian 12 sekalian ayat 2 dan 3 memberitahukan kita. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi itu akan mendapat berkat. Janji berkat apa saja yang Tuhan berikan kepada Abraham di dalam panggilannya ayat 2 dan ketiga, satu sekalian, menjadi bangsa yang besar. Ini adalah berkat keluarga, berkat keturunan. Abraham akan menjadi besar, akan punya dampak pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan keluarga Abraham. Tuhan mengatakan, aku akan memberkati engkau. Artinya memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, memberkati setiap langkah hidupmu di dalam dunia ini. Dan namamu akan menjadi masyhur. Artinya nama Abraham akan menjadi teladan bagi banyak suku bangsa di antara manusia, bahkan di segala zaman. Saudara, ini adalah satu berkat rohani di mana Abraham bisa mempresentasikan satu kehidupan yang beriman yang menjadi contoh bagi banyak orang. Dikatakan namamu masyhur, dia akan mendapatkan proteksi pembelaan daripada Tuhan. Tuhan mengatakan apa? Yang memberkati engkau akan diberkati. Tetapi yang mengutuk engkau juga akan dikutuk Tuhan. Karena Tuhan membela, memproteksi umat pilihannya. Setelah kita melihat ke belakang sekalian, semua berkat yang Tuhan janjikan itu Tuhan genapkan di dalam kehidupan Abraham. Dia mempunyai keturunan yang besar secara fisik jasmani, bangsa Israel yang sampai hari ini ada. Secara rohani, semua orang percaya itu disebut keturunan Abraham. Berjuta-juta, bermiliat-miliat
seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Itu Tuhan genapkan tanpa ada kesalahan, tanpa ada penundaan daripada Tuhan. Pekerjaan hidup Abraham diberkati. Kejadian 13, tanah Negeb tidak sanggup menampung kekayaan Abraham. Dia adalah jutawan, miliaran yang terkenal pada waktu itu. Saudara sekalian, karena Tuhan memberkati dengan harta yang berlimpah, dan Abraham dipelihara Tuhan di dalam perjalanan panjang Haran ke negara Israel tetanaan. Itu perjalanan ribuan kilometer dengan transportasi waktu itu yang sangat-sangat sulit. Tuhan jaga pelihara karena Tuhan proteksi kehidupan Abraham. Dari kesaksian hidup Abraham ini, kita melihat satu realita rohani, bahwa Tuhan itu sungguh setia dan Tuhan itu benar dan menggenapi semua janji dan firman Tuhan. Kalimat ini juga berarti, saudara sekalian, semua janji yang telah Tuhan berikan kepada Abraham itu juga merupakan janji yang Tuhan berikan kepada semua orang yang hidup menurut iman dan ketaatan kepada Tuhan seperti Abraham. Dengan kata lain, saudara dan saya pada hari ini juga memiliki janji-janji yang demikian di dalam hidup kita. Karena saudara dan saya memiliki ketaatan dan iman kepada Tuhan sepertinya Abraham. Saudara sekalian, ini adalah satu berita anugerah. Ini adalah satu berita kasih yang luar biasa, yang memimpin kita memasuki 1 tahun yang baru ini. Seperti Allah berkenan memberkati keluarga, pekerjaan, usaha, kerohanian, pelayanan, dan juga relasi Abraham dengan sesama. Kita percaya Tuhan berjalan di depan kita. Anugerah Tuhan cukup berlimpah bagi kita. Saudara sekalian, oleh karena itu kita memasuki 1 tahun yang baru ini dengan satu harapan iman seturut dengan maksud daripada Tuhan. Saudara sekalian, ada seorang hamba Tuhan, dia mengatakan demikian sekalian, bahwa janji-janji berkat Tuhan kepada Abraham juga kepada kita semua orang-orang yang percaya kepadanya seperti kita memiliki iman dan ketaatan yang sama. Kalimat berikutnya sekalian. Kalimat berikutnya tidak tercatat di sana. Bahwa Tuhan tidak menggenapkan janji-janjinya di dalam kehidupan kita ini sekalian dengan sesuatu cara yang mistik, dengan satu cara yang instan, atau dengan cara-cara yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Tetapi Tuhan menggenapkan semua janji-janji berkat-Nya di dalam hidup kita melalui sarana-sarana yang Tuhan berikan. Yaitu kekuatan untuk mengelola, kekuatan untuk bekerja, hikmat untuk mengembangkan, disiplin tinggi untuk berusaha dan maju, kekuatan iman yang besar untuk berharap, dengan beberapa perlengkapan iman, kemampuan. Tuhan mau kita menggenapkan setiap berkat-berkat-Nya di dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita melangkah maju ke tahun 2024. Bukan dengan satu imajinasi yang fiktif, tetapi dengan keyakinan iman yang pasti dan ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dengan segenap hati, kekuatan bagi kita semuanya. Satu poin yang terakhir sekalian. Menjadi berkat bagi semua bangsa. Di dalam ayat yang ketiga B,
Tuhan berkata kepada Abraham, olehmu semua kaum di muka bumi itu akan menjadi berkat. Sekalian Tuhan berkata kepada Abraham, engkau menerima berkat yang luar biasa. Tetapi juga Tuhan mengatakan semua berkat yang akan kamu terima itu akan menjadi kesaksian berkat untuk segala bangsa di segala zaman. Ada dua hal penting. Abraham menjadi berkat untuk semua suku bangsa. Pertama, dia menjadi bapak orang beriman. Artinya Abraham memberikan contoh hidup sebagai orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh taat diperkenankan Tuhan, sehingga contoh teladan Abraham ini telah membimbing sekian banyak suku bangsa di seluruh dunia untuk datang percaya kepada Tuhan. Setiap kali kita membaca sejarah tentang Abraham, itu memberikan inspirasi, pembaharuan di dalam hati dan pikiran kita. Setiap kali kita membaca sejarah iman Abraham harus membawa kita lebih dekat, lebih berjalan dengan Tuhan. Kalau saudara membaca kisah-kisah Abraham, tetapi tidak membawa saudara lebih dekat dengan Tuhan, itu artinya saudara salah mengerti apa itu maksud firman Tuhan. Itu artinya dia telah menjadi bapak iman, teladan bagi hidup kita. Sekalian Yesus Kristus lahir daripada keturunan Abraham. Artinya Abraham menjadi nenek moyang daripada Tuhan Yesus. Dari keturunannya Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya lahirlah juru selamat bagi manusia. Setiap kali saudara membaca silsilah tentang Tuhan Yesus, itu dua nama harus muncul. Satu, keturunan Abraham. Kedua, keturunan Daud. Karena Allah memberikan janji keselamatan sebagai satu ikatan yang tidak bisa diubah kepada Abraham, kepada Daud. Ini adalah dua hamba Tuhan yang menjadi titik tonggak untuk melahirkan Yesus Kristus ke dalam dunia. Maka Abraham itu mendapatkan satu peranan yang besar di dalam kerangka keselamatan Tuhan bagi semua umat manusia. Kenapa Tuhan memilih Abraham? Karena dari keturunannya akan lahir sang juru selamat. Maka Allah memberkati dia dengan satu ikatan berkat yang pasti dan tidak bisa diubah-ubah. Ikatan perjanjian dengan namanya Tuhan kepada Abraham. Itu namanya perjanjian berkat Tuhan. Yang tidak bisa diubah oleh manusia. Karena di dalam keturunannya Abraham itu akan lahirnya juru selamat yang akan menjadi berkat bagi semua bangsa menggenapkan kehendak daripada Tuhan. Sekalian hari ini kita memasuki satu tahun yang baru. Kita percaya Tuhan memimpin kita di masa depan. Dan kita juga mengalami semua kebaikan anugerah Tuhan di masa-masa yang lalu. Sekalian, bukankah Tuhan begitu setia luar biasa di dalam hidup kita? Memberikan berkat-berkat di dalam kehidupan rumah tangga. Pekerjaan tangan kita, usaha kita, semua itu berkat Tuhan. Kesehatan kita, kesempatan, hikmat bijaksana, cara berpikir, kemampuan membuat strategi. Itu semua adalah berkat yang Tuhan sudah berikan. Dan Tuhan mengatakan, semua itu supaya kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Membangun tubuh Kristus dan memberitakan Injil Tuhan. Dengan iman kepercayaan sama tahun yang baru. Berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan tulis di dalam Kejadian pasal 12 tadi. Itu juga akan menyertai kita. Sehingga hidup kita semakin berdampak bagi sesama kita. Sebagai resolusi tahun yang baru ini. Resolusi rohani. Sekalian saya berdoa di hadapan Tuhan. Juga memberitakan kepada setiap saudara sekalian. Agar di tahun yang baru ini. Dengan tema tahunan gereja Growing in Mission. Bertumbuh di dalam misi Tuhan. Kita mengambil satu komitmen. Tuhan. Saya mau bawa satu jiwa. Kepada Tuhan. Di tahun yang baru. 2024. Kita bersyukur. Natal tahun kemarin 2023 sekalian diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena setiap Bapak Ibu punya hati yang haus melayani, membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Jangan berhenti sampai di sana.
Minimal sekalian. Tahun depan, bukan tahun ini maksudnya ya. 2024. Pada waktu kita bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus, minimal kita memberikan satu hadiah persembahan kepada Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, bawa satu jiwa kepada Tuhan. Ayah daripada pendeta Rick Warren, ya pendeta di Amerika sekalian, juga seorang pendeta yang luar biasa dipakai Tuhan. Pada waktu dia mau menghembuskan nafasnya paling akhir, dia masih terus berkata, Tuhan, berikan satu jiwa lagi, berikan satu jiwa lagi untuk kupersembahkan kepadamu. Maka anaknya itu dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena punya seorang bapak rohani yang luar biasa. Sekalian, jangan kita membuang waktu, anugerah yang Tuhan berikan dengan hampa dan sia-sia, tetapi minimal bawa satu jiwa kepada Tuhan. Mulai hari ini saudara meminta kepada Tuhan. Berdoa Tuhan, satu jiwa, satu jiwa. Saudara berikan waktumu untuk Injil. Saudara berikan waktumu untuk Injil, untuk orang lain. Saudara berikan doamu untuk pemberitaan Injil. Saudara memberikan tenaga, perhatian, kasihmu kepada sesama. Saudara akan menghasilkan buah Injil minimal dalam 1 tahun ini 1 jiwa. Apakah mungkin saudara tidak pernah berdoa, berjuang, mendadak sekalian bawa 1 jiwa kepada Tuhan? Bisa, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi secara prosedur yang sehat, Tuhan selalu bekerja dengan orang yang haus memberitakan Injil dan membawa minimal 1 jiwa kepada Tuhan di tahun yang baru. Selain membawa 1 jiwa, saudara menjadi teladan iman, ketaatan di dalam keluarga, tempat kerja, lingkungan masyarakat seperti Abraham. Saudara rela mengulurkan tangan kasihmu untuk peduli mereka yang membutuhkan. Saudara pernah berdoa, menangisi penderitaan, kesusahan orang lain. Saudara juga boleh berdoa untuk negara dan bangsa. Karena kita ditetapkan di Indonesia ini untuk menjadi terang bagi suku bangsa, bagi negara kita Indonesia. Tuhan beri kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa. Kami dengan rendah hati datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu benar, iya dan amin. Firman-Mu penuh dengan anugerah, kuasa kekuatan Tuhan. Bagaimana Engkau memberkati Abraham dengan berlimpah menjadi bangsa yang besar. Tuhan memberkati pekerjaan usaha Abraham. Tuhan memberikan kepadanya nama yang masyhur, teladan iman dan kasih. Tuhan juga memproteksi hidup Abraham dengan sedemikian rupa. Berkat-berkat yang sama Tuhan turunkan untuk setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Karena kami adalah milik-Mu. Kami mempunyai iman yang sama seperti Abraham dan percaya kepada kebenaran firman-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu di tahun yang baru 2024, bahkan sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.